Kenapa perempuan itu tidak bisa baca peta, tapi laki-laki cari kaos kaki di kamarnya sendiri nggak ketemu gitu ya. Ahli-ahli neuroscience yang brengsek ini ya, dia akhirnya nih yang paling bagus gini. Jadi yang bagus itu menjelekkan produk lain gitu. Ya. Dr. Ryu Hasan, selamat datang di Malaka Project. Aku panggil dokter dulu di depannya soalnya di video sebelumnya sama Mas Rocky Gerung, aku diprotesin orang-orang. Katanya, kenapa manggilnya Mas? Nah ini mau aku sebutin aja langsung di depan. Aku soalnya kenal Mas Ryu udah lama banget dan manggilnya tuh biasanya Mas. Oke. Ya kan, jadi nggak apa-apa kan Mas Ryu dipanggil Mas. Iya, nggak ada masalah. Ya, soalnya netizen suka protesin aku kalau aku manggil orang yang aku kenal Mas. Di sini ada Ferry juga. Halo, Dok. Ya, Perkenalkan. Baru kenalan. Baru kenal, baru ketemu hari ini. Baru ketemu hari ini. Baru ketemu hari ini. Jadi biasanya saya jadi background gitu, Dok, waktu orang podcast gitu. Oh, yang situ. kemarin begini tuh itu background. Dan sering di komen-komen orang juga. Saya kira gitu. patung. Cuma karena Coki berhalangan hadir. Oh iya. Ya udahlah harus ada yang gantiin, jadi saya gantiin, Dok, gitu. Oke. Biasanya aku ditemenin sama Coki di sini. Jadi sekarang diganti sama Fer. Ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang ini. Kan Mas Ryu nih dokter bedah syaraf ya. Iya. Neurosurgeon. Iya. Jadi tentunya belajar tentang otak manusia. Nah kita pengen ngomongin tentang cara kerja otak manusia. Iya. How our brain works. Nah kalau ditanya itu misalnya Mas Ryu, sebenarnya cara kerja otak manusia itu gimana sih? Kan dulu sebenarnya sebelum ada neuroscience kita belum kenal ya itu ya. Tapi kemudian belakangan ketika udah berkembang studi neuroscience kita jadi lebih mengerti nih sebenarnya cara otak kita bekerja gimana. Mas Ryu akan sharing apa kalau ditanya begitu? Jadi sebenarnya gimana nih cara kerja otak manusia? Iya. Cara kerja otak manusia secara jelas dan detail dan mendekati kebenaran, mendekati kenyataan itu baru kita ketahui setelah tahun 60-an. Oh. Iya. Jadi sebelum itu orang itu enggak ngerti cara kerja otak manusia gitu. Bahkan sampai tahun 60, jangankan 60, tahun 70 itu kita menganggap yang namanya jiwa dan raga itu dua entitas yang terpisah gitu. Boleh dalam raga ada jiwa. Iya gitu. Jadi itu adalah jiwa kita itu entitas yang terpisah gitu dari tubuh kita itu. Bahkan yang namanya psikologi itu 87 tahun lebih itu berpegang pada filsafat, bukan pada biologi. Filsafatnya Freud. Freud itu filsafat itu. Dia filsafat menjelaskan bagaimana jiwa itu, mental manusia itu bekerja, itu filsafat itu. Gayanya filsafatnya Freud itu berbeda dengan filsafatnya Jung. Muridnya itu ya. Berbeda. Tapi kenapa kita milih Freud itu gitu ya. Jadi kalau Freud ngelihatnya gimana? Ya pokoknya sebetulnya Freud itu ya platonik banget gitu. Misalnya platonik dalam hal ini misalnya Plato itu menggambarkan dalam jiwa ini ya. Plato itu menjelaskan bahwa mengemukakan dalam tubuh kita itu ada kuda hitam dan kuda putih gitu. Kita di tengah-tengah untuk mengendalikan gitu. Nah Freud bahasanya agak beda. Id ego super ego loh gitu ya. Sama aja sebetulnya itu ya. Dan itu dipegang Freud itu. Freud itu membangun teori-teorinya itu didasarkan mimpinya dia dan mimpinya pasien loh ya. Ajaib loh ya. Loh itu jadi pegangan gitu ya. Jadi pegangan. Jadi tahun 50-an itu tidak wajar kalau orang itu menganggap yang namanya mental itu terpisah dari pribadi, dari badannya orang itu. Jadi dua hal yang terpisah gitu. Ini kan Plato banget itu ya. Esensialisme itu Plato banget. Ini dosanya Plato sih sebetulnya. Sekaligus ide yang cemerlang gitu ya. Ide yang cemerlang dari Plato. Nah, kalau kita mengatakan bagaimana otak kita bekerja itu, kalau bahwa otak kita, misalnya otak kita menggerakkan tangan ya, bagian otak mana yang menggerakkan tangan? Oh itu sudah lama tahu gitu ya. Tahun abad ke-19 itu dokter-dokter sudah tahu
bahwa kalau yang rusak itu bagian kiri tertentu itu tangan kanannya nggak bisa bergerak gitu ya. Oh jadi otak kortek bagian sini itu yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri. Itu sudah lama, abad ke-19 itu manusia sudah tahu gitu ya. Bahwa yang namanya batang otak itu adalah pusat nafas. Itu sudah tahu. Memang kalau dirusak di situ orangnya nggak bisa nafas gitu ya. Sudah paham. Tapi bagaimana otak itu menghasilkan keputusan tiap hari, menghasilkan judgement, menimbang-nimbang itu belum tahu itu. Baru setelah ketemu yang namanya artificial intelligence. Dalam hal ini artificial intelligence buah karya Alan Turing gitu. Setelah itu tahun 60-an saintis itu jangan-jangan otak itu kerjanya kayak komputer gitu. Nah, setelah temuan-temuan sains, lah iya emang kayak komputer gitu. Jadi komputer dibuat Alan Turing itu bukan niru otak itu. Setelah ada komputer kita baru tahu cara kerjanya otak itu kayak komputer gitu. Kita jadi punya dugaan Iya. dulu. Iya, Jangan jadi gitu. punya Iya. Akhirnya kita jadi menemukan Nah, itu. data-data yang ditemukan oleh riset sains akhirnya mendukung cara kerja otak itu seperti komputer. Dan akhirnya kita melihat bahwa yang namanya emosi, keputusan kita sehari-hari, rasionalitas kita itu ya cara kerjanya biner gitu seperti om itu, kalau iya begini, kalau tidak begitu, muter loop gitu. Jadi akhirnya sekarang itu kita melihat algoritma emosi itu gimana itu. Sudah paham itu. Algoritma judgement rasional kita itu gimana? Sudah paham gitu. Yang belum terpetakan dengan jelas itu sebetulnya adalah algoritma kesadaran. Itu. Kalau semua udah jelas itu. Kesadaran bahwa kita sadar, merasa sadar ini adalah belum jelas algoritmenya gitu. Kalau emosi kita sudah paham. Paham. Makanya itu yang namanya akhirnya karena kita memahami algoritma emosi, AI, artificial intelligence itu lebih paham emosi kita ketimbang kita sendiri. Tinggal dimasukin data-data Iya, gitu. dari cara kerja otak Enggak, ini. gampangannya kan ya kalau kamu buka YouTube itu artificial intelligence loh, paham emosimu. Jadi yang muncul itu adalah kegemaranmu itu. Buka itu ya, itu yang muncul Itu yang adalah meningkatkan dopamin gitu. Atau yang memberikan pleasure, maksudnya sense of Ya. pleasure gitu di orang. pola ekonomi manusia itu dipahami dibaca dengan jelas itu oleh artificial intelligence. Nah, cara kerja otak kita itu ya tadi kan kita mulai dari tahun 23 ada peneliti yang mau mencari memori itu di mana gitu. Nggak ketemu tempat memori itu di mana. Tahun 1923 itu ada peneliti atau neuroscientist, bukan neuroscientist, peneliti yang pengen tahu cara otak itu menyimpan memori itu di mana gitu. Dengan cara merusak, dia tikus dirusak korteknya itu, sedikit dirusak itu. Nah, setiap kali dia merusak sebagian kecil bagian tikus itu kesulitan mengingat tempat itu. Ya, tempat itu sangat kesulitan. Akhirnya penelitian itu tidak mengambil kesimpulan apa-apa. Pokoknya belum tahu tempatnya itu di mana gitu. Ya, setiap kali. Nah, tapi dari data-data itu ada yang menerjemahkan secara radikal bahwa yang namanya kita itu hanya memakai 10% otak kita. Loh itu tahun 1920-an itu ya, ada teori yang kayak gitu. Yang ngomong begitu itu motivator. Itu masih dipakai lagi sampai sekarang ya. Yang ngomong begitu itu bukan saintis, bukan ahli biologi, bukan dokter, tapi motivator gitu. Itu ya di bukunya Motivator yang pertama kali tertulis itu. Buku motivasi itu ya. Nah, itu tahun 1930. Tahun 1960-an, tahun 1954, Old dan Milner itu dia juga mencari letak memori itu di mana, menggunakan tikus juga itu. Malah dia mendapatkan data-data yang 40 tahun kemudian itu baru disimpulkan, ini adalah pusat emosi, letak kebahagiaan itu.
Nah, akhirnya memang sih tahun 1990-an itu bisa dibilang itu adalah lompatan dalam mengetahui neuroscience. Sampai akhirnya ada seorang dokter yang namanya Antonio Damasio itu menulis buku yang judulnya Descartes Error, Descartes Error gitu ya. Ya, itu buku lama itu. Nah, saya pernah itu melihat buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya nggak baca isinya. Itu judulnya Bagaimana Otak Kita Bekerja, gitu ya. Tapi judulnya itu sebenarnya Descartes Error, gitu. Descartes Error ya, Descartes Error. Jadi bagaimana filsuf itu salah memahami bagaimana cara kita otak bekerja, gitu. Jadi otak kita misalnya, otak kita itu sebetulnya tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Tidak dirancang untuk itu. Otak kita itu dirancang ya pokoknya untuk survive aja gitu ya. Dirancang nih kok kayak ada yang merancang ya? Ada. Oh ada ya? Ada. Alam semesta. Oh oke. Berarti kan kalau René Descartes itu kan dia bilang aku berpikir aku ada maka aku ada itu. Iya. Jadi dia dibikin bukunya, dikritik gagasannya, tapi di Indonesia bahasanya tone negatif malah dibikin positif ya, bagaimana Otak kita bekerja. Iya. Kenapa orang nggak langsung straight to the point aja, ini salah loh gitu loh. Salah memang. Kan ya. Runtuhnya pemikiran Descartes. Enggak ya? Kenapa gitu? Kayak Runtuhnya pemikiran Descartes ya. Ya, gini loh, filsuf itu kan ngarang sebetulnya. Ngarang dengan logikanya gitu. Dengan Ya kan? logikanya Dengan ya. logikanya. Logika doang. Logika Jadi, itu tidak selalu rasional. Logika itu tidak selalu rasional gitu ya. Dan tidak selalu apa adanya. Misalnya Plato itu kan ngarang itu dalam tubuh kita. Loh, tapi itu diterima itu. Misalkan Immanuel Kant itu kan mengatakan yang namanya moral itu adalah rasionalitas. Iya. Jadi orang yang melakukan tindakan irasional itu betul-betul immoral gitu ya, amoral. Amoral. Itu adalah Immanuel Kant gitu. Jadi pendapatnya Immanuel Kant, kalau kita berpikir rasional, maka kita akan menemukan moral. Ternyata otak moral kita itu tidak rasional. bentar Mas, otak moral. Jadi moral ini ada dalam otak kita. Ada. Maksudnya, jadi otak kita secara genetik, secara bawaan punya Nilai-nilai moral. nilai-nilai moral. Iya. Oh berarti ada tweet kemarin tuh lumayan salah berarti. Iya. Mau ada tweet Lumayan salah. Salah ya salah. Lumayan salah itu dia. apa? Salah ya salah. Tapi Hokus kita tak hokus pokus. Gini ya. Salah dan benar itu kan dikotomis. Dikotomis. Oke. Tidak ada benar banget itu tidak ada. Benar ya. Salah. Karena dia bilang katanya kita sebelum mengenal ada suatu intersubjective reality tertentu, katanya kita belum punya moral sebelum itu. Padahal ternyata kita lahir, maksudnya secara biologis otak kita sudah membawa nilai-nilai moral tertentu. Ya, dan nilai moral itu karena kita kenal intersubjective reality. Kalau tidak ada intersubjective reality, kita nggak kenal moral gitu. Ya, jadi moralitas itu adalah ya berdasarkan bagaimana kita melihat intersubjective reality. Contohnya, moral itu kan selalu setiap kelompok itu punya kecenderungan berbeda dengan moral kelompok yang lain. Berbeda. Berdasarkan apa? Ya suka-suka dia gitu. Ya, gitu. Moral itu. Moral di suatu tempat dan di suatu masa, di suatu waktu sangat bisa berbeda dengan moral di lain tempat, apalagi waktu yang berbeda. Yang paling gampang itu ya kalau di Jogja, di Solo gitu ya, makan terus sendawa, enggak sopan. Tapi ini kalau di Sumatera Utara, kita makan terus kemudian dijamu terus kita, itu kita menghargai yang menjamu. Loh, sekedar makan, itu bisa itu moral yang berbeda. Nah, di dalam ini yang namanya Immanuel Kant itu mengatakan keputusan moral itu adalah keputusan rasional. Tapi kita sekarang tahu bahwa keputusan moral itu adalah keputusan yang tidak rasional. Berarti bentuknya apa ya di dalam otak kita, Mas? Moral dalam otak manusia itu sama persis dengan keputusan estetis atau politik. Kalau kita melihat gambar itu dalam waktu 50 nanodetik
kamu bisa bilang gambar itu bagus. Mm. 50 nanodetik kamu memutuskan gambar ini bagus. Kalau ditanya kenapa bagus, baru cari-cari alasannya. Kalau aku selalu jawab nggak tahu, bagus aja. Ya itu. Tapi orang begitu bilang bagus, Ya. kamu ditanya kenapa, baru Ada otak rasional rasionalisasi. kita itu mencari alasannya. Jadi tentang moralitas itu, otak rasional kita itu lebih mirip pengacara ketimbang hakim, mirip pengacara ketimbang hakim. Otak rasionalitas kita membela keputusan moral kita, gitu ya. Jadi ini adalah post hoc. Rasionalitas itu post hoc. Sudah kejadian kita mencari pembenaran atas keputusan-keputusan atau pendapat moral kita. Otak kita bekerjanya seperti itu, otak rasional. Sementara yang namanya moral itu adalah emosi, tidak rasional. Itu adalah bagaimana cara kerja otak kita. Dan itu baru ketahuan tahun 1990-an. Sebelumnya enggak paham kita. Gitu. Berarti itu bekerjanya di amigdala, Dok. Jadi kayak kalau kita bicara emosi kan berarti kan kita tentukan dulu nih kita suka atau enggak, baru otak kita merasionalisasikan pilihan kita untuk yang gue pilih ini bener loh gitu. Bahwa amigdala itu adalah boleh dikatakan sebagai pusat emosi, tapi tidak satu-satunya. Oh, Ya. gimana, Dok? Kortek kita itu mempengaruhi emosi kita. Itu Kortek. memori berarti. Jadi emosi otak manusia di mana? Di seluruh bagian otaknya adalah Emosi. emosi. Karena gini, otak kita itu bekerja berevolusi secara pelan-pelan, saling memerlukan, saling mendukung. Jadi kalau korteknya itu diambil semua, amigdalanya masih ada pun, dia juga tidak bisa beremosi gitu. Ya, bahwa emosi itu adalah senjata utama binatang, iya. Karena otak kita, otaknya yang punya otak cuma binatang sih memang. Ya, yang punya otak cuma binatang. Tumbuhan nggak punya, jamur nggak punya. Gitu. Protista. Ya, protista nggak punya, bakteri nggak punya. Yang punya ini adalah kerajaan binatang, Kingdom of Animalia. Nah, otak kita itu berkembang dari yang namanya sistem saraf yang awal pada yang namanya serangga. Itu. Serangga itu punya cikal bakal otak ya, itu ya. Misalkan susunan saraf tangga tali kalau pelajaran SMA itu ya. Iya. Tujuannya adalah kenapa saraf dan akhirnya menjadi otak itu adalah alat bagaimana yang namanya Kingdom of Animalia ini bisa mengenali pola sekitarnya dan merespon pola itu dengan cepat, lebih cepat daripada kingdom yang lain gitu. Ya misalnya serangga ada predator, dia cepat aja melihat terus dia lari gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan kan nggak bisa gitu. Ya diem aja dimakan gitu ya. Nggak bisa lari gitu. Tapi binatang ini adalah kingdom di mana spesies-spesiesnya itu bisa mengenali lingkungannya dan dirinya itu serta merespon dengan cepat gitu. Lapar ya cepat makan gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan lapar nggak ada yang nyirami ya mati dia gitu. Tapi apakah tumbuhan itu bisa merespon lingkungannya? Bisa itu. Kalau tumbuhan ditaruh di jendela itu dia tumbuhnya menuju ke arah cahaya gitu. Itu karena dia merespon lingkungannya tapi lambat itu. Nah, saraf dan kemudian berevolusi menjadi otak itu adalah alat bagi binatang itu untuk mengenali lingkungannya dan merespon lingkungan itu dengan cepat. Ya gitu. Itu adalah pada binatang. Nah, otak itu juga berkembang dari yang namanya saraf ya kemudian otak yang lebih sederhana, terus kemudian kalau pada reptil itu otaknya otak tengah, otak yang sekarang jadi otak tengah gitu. Oh, yang katanya kita bisa diaktifin itu. Nah, iya itu aktif. Oh, dari lahir sudah aktif, apanya yang diaktifin gitu. Ya itu. Nah, terus kemudian muncul yang namanya korteks. Tapi ini muncul secara pelan-pelan dan semua itu bekerja sama. Jadi betul bahwa yang namanya pusat emosi itu ada di amigdala. Tapi di seluruhnya Tapi manusia ini memerlukan semua bagian otaknya untuk beremosi gitu. Oh, ya. I see. Emosi itu adalah senjata utama bagi binatang untuk memperpanjang hidupnya selama yang dimungkinkan itu. Itu tugasnya otak memang. Jadi otak itu
tidak dirancang oleh evolusi itu ya. Otak ini dibangun oleh proses evolusi itu tidak untuk berpikir secara rasional, tidak untuk membedakan mana bertahan hidup. benar mana salah. Pokoknya dia bisa bertahan hidup. Iya. Survive. Survivability. Nah makanya bagaimana saya pernah sama Kania ini ngomongin kenapa orang itu percaya hoax itu, kenapa orang itu cenderung membangun teori-teori konspirasi gitu. Karena itu pernah menyelamatkan kita di masa nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Mengembangkan teori konspirasi itu membuat mereka lebih gampang hidup itu ya. Lihat semak-semak bergoyang-goyang itu ada harimau, ada pemangsa, dia lari gitu. Sementara yang soto yang sok tahu, pingin skeptis yang jangan-jangan itu Angin. cuma kelinci kawin. Ayo kita lihatlah Akhirnya harimau mati. beneran. Nah, ini ya yang mengembangkan otak konspirasi itu dia lebih peluang hidupnya lebih tinggi, dan karena yang skeptis itu lebih gampang mati, akhirnya penuhlah dunia ini dengan orang-orang yang mengembangkan teori konspirasi. Ya aku juga sering tanya kok gen-gen lo bisa survive sih kan, terus aku bilang mungkin dulu resesif kali. Iya memang benar gitu ya. Jadi sama kayak Keluar di nenek moyang. cult lah atau sekte orang yang membuat barang pujaan, ketika mereka merasakan sakit, ketika mereka merasakan kesulitan, akhirnya mereka mencari alasan, oh ya ini karena situasinya tidak benar, Oh, iya. makanya gue bergantung Makanya sama A, bergantung sama Iya, B. Itu muncul juga karena tools otak sebagai alat survive ini ya, Dok. Pada saat segala sesuatu itu kemungkinannya itu tidak bisa diramalkan, ya kita memang tidak punya data gitu, ya tidak punya data. Misalnya dulu itu kan kita nggak tahu yang namanya sakit itu apa, nggak tahu gitu ya. Bahkan misalnya orang sudah tahu kita itu sakit, itu tukang obat itu kan banyak, dukun berjamur, ya. Bayangin aja pada saat pandemi pertama di Eropa yang namanya Black Death pertama itu, orang nggak ngerti itu kenapa gitu, ya. Tiba-tiba orang meninggal. Meninggal terus Iya, ya. hitam itu mati gitu ya. Dokter yang paling pinter pun waktu itu juga nggak tahu ini sebabnya apa. Oh, namanya mikroskop belum ketemu gitu ya. Ya, kita nggak tahu mikroba ya waktu. Nggak tahu gitu. Nah sekarang kita dengan enak aja, itu kan karena kuman Yersinia pestis yang ada di kutunya tikus. Nah sekarang gitu ya itu. Dulu nggak tahu gitu ya. Iya. Nggak tahu. Berarti dulu tuh banyak peran filsuf bikin bias sama distorsi pengetahuan ya, Dok ya. Kayak kalau kita bilang tadi masalah jiwa dan raga, ide, ego, super ego yang akhirnya mau ditelusuri lebih dalam, ya gimana barang ini sebenarnya nggak ada kok gitu. Bagaimanapun juga filsuf itu mengajari kita untuk berpikir logis. Ya. Meskipun nggak rasional nggak apa-apa, pokoknya logis. Ya, logis. Gitu. Maksudnya gini kan Mas, premisnya sendiri secara empirisnya bisa jadi salah atau Nggak Ngaco. penting. nggak ada basisnya, Ya, nggak tapi penting. antar premis satu sama lainnya logis, Iya. gitu ya, Lah, konsisten. bayangin aja kalau diskusi sama filsuf itu. Descartes bilang begini. Menurut Immanuel kan begini. Menurutmu itu lah apa? Kamu dari tadi nyebut banyak orang. Itu yang sering kita diskusi sama kan ujung. Lah menurutmu itu loh apa? Gini loh ya, filsuf itu loh ya, filsuf A dengan filsuf B, filsuf C saling bertentangan itu. Pendapatnya itu saling bertentangan. Lah nggak mungkin lah semua benar, yang mungkin semua salah gitu. Oh, bertentangan. Ujung-ujungnya debatnya kutip-kutip buku aja. Lah iya. Ada video aku kan ngomongin moral kan emang bebas ya, Iya, masing-masing betul. orang bisa bebas. Terus aku ditanya, ini mbaknya kurang referensi ya, kenapa nggak ngutip si ini si itu? Harus ngutip si ini si itu, menurut gue terserah gitu kan, terserah Immanuel kan mau mikir apa gitu kan. Iya. Ya Kania Cita bisa punya pemikiran Iya. sendiri gitu loh. Nah, sekarang kan kita melihat moral itu sebagai produk dari kerja otak kita bersama. Ya. Tadi ya ada yang namanya intersubjektif reality, dan kita itu otak kita itu bekerja sama membuat yang namanya moralitas itu. Nah, sekarang kita tidak lagi memandang itu sebagai sesuatu yang di luar tubuh kita gitu ya, di luar tubuh kita. Itu tubuh kita, itu adalah produk dari otak kita. Otak kita bekerja sama menghasilkan, kalau istilahnya Richard Dawkins, meme. Richard Dawkins ya, meme itu adalah pada saat kita itu memformulasikan secara bersama-sama bentuk sebuah
nilai atau sebuah gambaran bersama. Itu Ya. yang namanya meme. Itu yang membuat akhirnya kita mempunyai kehidupan, gitu ya. Itu meme itu kehidupan kita itu. Ya. Istilahnya Richard Dawkins itu. Tapi sekarang kita bisa menjelaskan bagaimana otak kita, dua otak yang berbeda membentuk satu meme, gitu ya. Bagaimana itu? Oh, loh, kita itu punya yang namanya mirror neuron, gitu ya. Jadi kita mempunyai anggapan bersama. Tetapi bagaimanapun juga hitam yang aku lihat kan sebetulnya beda dengan hitam yang kamu lihat. Gitu. Apalagi dia butawan. Ya. Tapi kita sepakat ini hitam, Iya, gitu iya, ya. Nah, itu yang namanya meme otak kita gitu. Nah, itu dan kita bisa menjelaskan itu bagaimana otak kita itu akhirnya membentuk kehidupan. Jadi, cara kerja otak kita itu tidak terlalu rumit sebetulnya. Tidak terlalu rumit. Berarti ini Mas, fenomena jangan fenomena ya, kalau udah bisa jelaskan bukan fenomena lagi. Ya, pengetahuan. Ya, pengetahuan. Iya. Kejadian-kejadian tentang manusia kayak misalnya gimana manusia bahagia, gimana manusia menderita, gimana manusia jatuh cinta, gimana manusia gini itu udah Sudah clear, terpetakan tuh. sudah gimana jelas itu. reaksi hormonnya Sudah seperti apa. jelas emosi, bagaimana itu orang jatuh cinta, apa yang terjadi di otaknya. Itu tahun 90-an udah ketahuan itu ya. Udah bukan lagi misteri ya. Bukan misteri, apalagi fenomena. Itu sudah tahu gitu ya. Itu yang namanya emosi, bagaimana orang marah. Kenapa perempuan itu kalau marah begini, laki-laki cenderung seperti itu? Ya tentu saja ada perkecualian laki-laki. Misalkan perempuan itu pada umumnya tidak bisa membaca peta gitu ya. Pada umumnya, tapi ada perempuan yang jago baca peta, tapi pada umumnya sulit baca peta. Ini secara Baca natural peta. maksudnya. Iya itu, karena perkembangan evolusioner kita itu dulu seperti itu. Misalnya, kenapa perempuan itu tidak bisa baca peta, tapi laki-laki cari kaos kaki di kamarnya sendiri nggak ketemu gitu ya. Ya karena pada saat kehidupan kita di masa pemburu pengumpul itu, tugas-tugas fisik itu betul-betul dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tugas-tugas fisik gitu. Tugas-tugas keseharian itu memang mereka itu beda. Betul-betul strict beda. Laki-laki tugasnya berburu. Laki-laki cari sono. Jadi akhirnya selama ratusan ribu tahun otaknya laki-laki itu berevolusi menentukan navigasi jarak jauh, menentukan di sana ada buruan, di sana ada predator. Sebentar lagi hujan itu ya. Sementara perempuan di rumah jaga gua, jaga rumah, navigasinya jarak dekat gitu. Sehingga kalau sekarang melihat perempuan, ya tidak semuanya, sekarang itu melihat perempuan baca peta diputer-puter bolak-balik gitu, ya karena mereka berevolusi untuk itu gitu ya. Ya, melihat peta itu dibolak-balik, ya. Dan masih nggak bisa juga. Nggak bisa puter-puter gitu ya. Sementara laki-laki nyari kaos kaki di rumahnya nggak ketemu. Terus kemudian istrinya atau ibunya dan itu loh itu. Tadi kok nggak kelihatan ya gitu. Ya itu makanya. Mama saya bilang gitu. Makanya kalau cari itu pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Emang nggak kelihatan. Gitu. Emang nggak kelihatan. Bahkan laki-laki itu punya yang namanya refrigerator blindness gitu ya. Buka itu loh, nggak ketemu itu di kulkas itu. Begitu tadi, itu loh. Tadi kok nggak ada ya gitu itu. Mas Rio, berarti kalau untuk masalah perilaku gitu kan kita punya moral yang cukup universal lah gitu. Misalnya kayak orang kecenderungannya mempidanakan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, perilaku kejahatan yang cukup dianggap universal jahat ini bisa nggak sih solusinya tuh dari otaknya? Maksudnya otak para pelaku kriminal ini. Entah apakah otaknya harus diapain atau hormon atau dia di treatment hormon tertentu, itu apakah bisa seperti itu? Jadi perilaku orang bisa diintervensi secara neuroscience atau neurochemistry itu. Ya, ketika dibenerin nih otaknya dia bakal nggak ngebunuh nggak sih gitu? Oh iya. Ya, betul. Jadi pengetahuan kita mengenai cara kerja otak itu betul-betul merevolusi hukum sebetulnya. Iya. Contoh ya, bahwa manusia itu tidak punya free will. Nah, kalau tidak punya free will masa layak dihukum gitu ya itu. Ya? Ya, itu ya. Bahwa yang namanya moral itu betul-betul keputusan yang tidak rasional.
apakah orang melakukan kejahatan orang memang otaknya cacat kok gitu ya. Apa layak dihukum gitu. Nah, ya kan itu. Makanya sebetulnya yang namanya hukum itu ya wajar di suatu tempat berbeda dengan hukum yang berbeda yang lain di beda tempat itu. Ya wajar karena intersubjektif reality yang dipegang berbeda gitu. Ya, jadi ada moral yang berbasis keluarga. Itu ada. Dalam keluarga ini ada yang tidak boleh, ada yang boleh, gitu ya. Beberapa keluarga membentuk vlog. Mereka mempunyai aturan-aturan main sendiri, berbeda dengan vlog yang lain gitu. Jadi moral di vlog yang ini, di gerombolan yang ini tentu berbeda di gerombolan yang sana. Tapi nanti mereka bersatu, mereka mempunyai hukum sendiri. Contoh yang gampang gini, moral Jawa dengan moral Sunda kan beda. Iya. Tapi mereka begitu berbicara tentang Indonesia, beda lagi gitu. Ya, jadi ada yang namanya moral-moral yang superimpos, lebih tinggi tepatnya dari kelompok gitu. Nah, memang tidak ada moral yang universal itu nggak ada gitu, nggak ada. Hanya saja yang universal, pokoknya tidak menyakiti orang lain tuh. Itu kan, ya itu. Berarti nyakitin anjing boleh dong, ya, kan orang yang nggak boleh gitu ya. Ya itu. Nah, akhirnya humanity itu juga berkembang gitu ya. Sekarang kita itu orang itu bisa berantem sesama manusia gara-gara yang satu nyakitin anjing. Loh ya itu. Kamu jadi belain anjing ketimbang manusia gitu ya. Jadi moralnya juga berbeda. Gitu. Kayak ada orang yang ketika manusia yang disakiti dia biasa aja, ketika kucing yang disakiti, oh dia Tuh, tantrum kan? nih. Nah, Iya. Apakah ya kan? dia cacat secara moral kan kita nggak bisa. Nah, akhirnya jadi tidak heran juga kalau kemudian ada seorang neurolog sebetulnya ya, neurolog. Namanya Sam Harris itu. Sam Harris itu menjelaskan dalam bukunya Moral Landscape, ya, lanskap moral gitu ya, moral lanskap. Bagaimana moralitas di otak itu terbentuk. Bagaimana meme kita itu meminjam istilahnya Dawkins itu membentuk yang namanya moral komunitas gitu. Dan Sam Harris itu mengatakan ada moral yang berbasis suku, ada moral yang berbasis negara, bangsa, ada moral yang berbasis agama. Ada enggak moral yang lebih universal gitu, berbasis kemanusiaan gitu. Nah, Sam Harris dalam hal ini mengusulkan berbasis biologi gitu ya. Nah, tentu saja tetap ini value gitu ya. Loh, ini ya ngomong soal ini yang namanya Sam Harris dibully sama Richard Dawkins. Kasihan Tetap banget. arbitrary sebenarnya. Iya. Gitu ya. Nah, Iya, itu itu. tetap arbitrary. Itu dibully dia itu siapa namanya si Sam Harris, tapi ya namanya Richard Dawkins ya, memang sukanya bully orang. Nah, dalam hal ini tetap aja si siapa namanya Sam Harris itu ya kan saya juga ini mengusulkan gitu karena kehidupan kita itu mau ndak mau berpegang pada yang namanya baik buruk, dan baik buruk itu di otak kita itu memang muncul apa namanya nilai baik dan buruk di otak kita itu karena mau ndak mau setelah kehidupan kita berevolusi dari yang namanya Homo erectus sampai sekarang itu otak kita itu terbentuk dalam nilai-nilai itu gitu ya. Jadi nilai itu memang di otak kita itu printed gitu. Jadi otak kita memang nilai. Hanya saja nilai itu bukan berbasis rasionalitas itu. Berarti balik lagi kalau ke pertanyaan soal perilaku tadi, bisa Mas dikutak-atik di dalam Lo ya otak itu? bisa memang gitu. Bisanya bisa. Pertanyaannya siapa yang berhak mengubah otaknya orang gitu. Dokter misalnya. Loh, dokter itu misalnya gini. Misalnya dokter itu bisa nggak mengubah hidung pesek jadi mancung? Ya bisa. Boleh. Tapi kalau itu permintaan anaknya, permintaan ibunya, enggak boleh. Harus permintaan orangnya sendiri. Nah misalnya, ini ya orang psikopat. Orang psikopat bisa enggak otaknya dimanipulasi terus psikopatnya hilang? Lu bisa. Lah, tapi dokter enggak boleh melakukan itu. Kecuali atas permintaan Karena dia. masa iya ada orang psikopat, dok saya mau coba operasi saya. Kan enggak ada. Tiba-tiba saya kasihan sama korban-korban saya. Kan
Saya Ajaib mau gitu. jadi psikopat itu mah bukan saya psikopat saya ya berarti. psikopat. Coba dong otak saya di kan nggak ada. Yang ada adalah ini orang ini psikopat terus kemudian diputuskan oleh hakim. Nggak boleh. Dokter tidak boleh melakukan itu karena dokter itu punya yang namanya kode etiknya sendiri, punya disiplin profesinya sendiri gitu ya. Jadi dokter itu melakukan segala hal itu banyak batasan yang tidak boleh dilanggar. Jadi ya misalnya itu tadi ya Bapak yang namanya dokter itu ya bisa sih itu dioperasi tapi ya dokter kan tidak berhak, tidak boleh melakukan itu gitu ya itu. Jadi ya pertanyaannya Bisa. bisa Bisa, itu. tapi Jawab mau nggak? pertanyaan jawabannya bisa tapi lu siapa yang mau itu loh gitu ya itu. Gini Mas, aku kemarin sempat beberapa kali baca ya psikologis ekonomi gitu, behavioral economics. Ekonomik ya. Ya, jadi kayak kemarin juga sempat tak jelasin ke teman-teman soal loss aversion, yang orang itu dampak mereka ngerasain rugi itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan ketika mereka ngerasain cuan gitu. Kayak kita kehilangan 10.000 itu ternyata lebih berdampak daripada kita dapetin 10.000. Dalam neuroscience ini penjelasannya gimana dok? Tapi di satu sisi ini kan juga bertentangan sama pemahaman tradisional ekonomi. Itu Iya. filsafat ekonomi nih Mas. Yang Ya, sering ya. dikritik nih yang dibilang kapitalisme utilitas nilai tanpa batas ini kan. Nah, padahal enggak, manusia tuh karena dokter Yu tadi ngomong kayak gitu kan. Oh iya juga ya. Sebelum orang tahu kayak gimana fungsi otak, orang bikin asumsi itu terserah dia aja Iya, gitu. suka-sukanya. Suka-suka dia. Wah, ini kapitalis nih. Suka-sukanya. Nah, gitu gimana penjelasannya? Ya, sains itu kan berkembang berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Makin banyak bukti, makin gampang kita mengambil kesimpulan gitu ya. Makin banyak data itu makin gampang mengambil kesimpulan. Nah, kalau kita memahami sebagai behavior, ya ini yang namanya behavior neuroscience atau neuroscience yang mempelajari perilaku manusia. Ini yang paling menghasilkan duit memang gitu ya. Jadi apa benar itu. Kemudian di akhir tahun 90-an ada yang namanya neuromarketing gitu ya. Neuropolitik. Sampai akhirnya kita itu melihat marketing atau namanya advertising atau iklan yang bagus itu bukan mengatakan produk saya bagus. Itu iklan yang jelek. Iklan yang bagus itu adalah selain produk saya itu jelek semua gitu. Iya, dan itu yang membuat iklan-iklan setelah tahun 2000-an itu berbeda dengan iklan-iklan tahun 1900 itu. Iklan kalau ya ini kalian ini memang generasi baru sih. Kalau generasi saya itu masih melihat tahun 70-an itu tagline-nya itu bagaimanapun juga Honda lebih unggul gitu ya. Lebih baik naik Vespa. Rinso membersihkan paling bersih gitu. Ter semua ya. Ya itu adalah iklan-iklan dulu sebelum kita tahu perilaku manusia gimana. Setelah kita tahu, nah ini yang ahli-ahli neuroscience yang brengsek ini ya. Dia akhirnya nih yang paling bagus gini. Jadi yang bagus itu menjelekkan produk lain gitu. Iya, jadi ya misalkan ini kita ambil contoh aja Honda loh ya. Honda itu di Indonesia itu merajai itu puluhan tahun loh. Sampai kalau tahun 70-an, 80-an itu kalau orang Jawa bilang Hondamu mereknya apa gitu. Sampai sekarang di Sumbar itu ngomong motor tuh Honda. Honda. Nah, itu ya. Iya, Ya. Honda. Nggak kenal kata motor. Iya, Honda. Dan itu yang lain-lain itu kalah lah. Iya. Tapi dengan tagline sederhana, Yamaha, yang lain pasti ketinggalan. Kalah loh Honda. Oh iya, dari era itu ya Yamaha mulai naik ya. Iya. Yamaha, yang lain pasti ketinggalan. Iya. Ada nggak yang lebih bagus dari hit? Yang lebih mahal banyak. Gitu. Oh iya. Itu adalah tagline setelah akhir tahun 90-an. Iya, 2000-an awal itu, Dok. 2000-an awal. Ingat. Tagline semacam itu yang membuat yang namanya peta perekonomian di Amerika itu berubah gitu. Dan itu yang kemudian Donald Trump bilang, kalau begini tuh bisa mengubah pandangan orang untuk memilih. Berarti ini bisa dong dipakai pemilu. Lah, dipakai sama dia gitu ya. Iya.
Jadi artinya memilih Pepsi instead of Coca-Cola itu tidak rasional, wong isinya sama. Ya, Gimana? Kita harus sensor nggak ya nanti brand-brand? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Tapi menarik. Iya. memilih Coca-Cola atau memilih Pepsi itu bukan pertimbangan rasional itu. Nah, Itu itu 50 nanosecond juga. Lah, 50 nanodetik itu. Berarti kita kalau besok bikin company, kita cari di direktur marketingnya, cari neuroscience. Cari, saya langsung minta konsul Itu dia. konsul ke Mas Riu. Akhirnya otak kita kalau otak kita itu cenderung akhirnya kita ketahui kalau barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang repeat ordernya cepat itu, warna-warna yang dipilih itu adalah warna-warna dengan panjang gelombang panjang dan frekuensi pendek. Warna merah, warna kuning. Jadi jangan heran kalau makanan-makanan itu warnanya merah kuning semua itu iklan-iklannya gitu. Ya, Oke. itu adalah karena neuromarketing. Bagaimana manusia itu cenderung memilih yang warnanya kuning dan merah untuk barang-barang repeat ordernya cepat seperti makanan itu. Jangan heran itu semua makanan itu warnanya merah kuning, oranye, merah kuning, oranye. Tapi kalau misalnya kebutuhannya itu jangka panjang, repeat ordernya panjang seperti bank itu, warnanya cenderung ke arah biru karena ungu, karena itu panjang gelombangnya itu pendek dan frekuensinya itu. Kalau kita melihat warna itu ya, warna yang paling panjang gelombangnya panjang itu ke arah merah gitu ya. Nah, itu sudah dipahami. Kenapa otak kita itu cenderung memilih yang seperti itu gitu ya? Yang kayak gini-gini tuh ada datanya di brain scan. Ada. Jadi kalau di MRI berubah. Ada, otak kita iya. ngeliat ini gitu ya. Ada gitu. Dan data-data ini pula yang digunakan oleh neuroscientist itu ngakali manusia ini gitu ya. Jadi bagaimana kita itu memilih brand A ketimbang brand B itu bukan karena secara produk lebih bagus, bukan gitu. Bukan, itu adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan emosi dan hampir 100% tindakan kita itu didrive oleh emosi gitu ya. Kita jalan itu pernah nggak mikir, aku tak kanan jalan, setelah itu kiri. Enggak itu. Kamu jalan itu semua otomatis, itu adalah emosi, itu otak emosi. Nyetir mobil itu otak emosi itu. Misalnya sekarang kenapa orang Indonesia itu enggak bisa merah itu berhenti? Karena enggak pernah dilatih itu. Merah ya langsung aja gitu. Itu adalah hal-hal yang apakah orang Jepang itu terus kemudian dia jalan di zebra cross nunggu lampu merah itu keputusan rasional? Enggak, itu keputusan emosional itu. Karena dilatih sejak kecil kalau merah berhenti ya gitu. Gitu. Itu adalah keputusan-keputusan emosi. Jadi moral adalah 100% emosi gitu. Nah, rasionalitas kita itu membela pilihan moral kita gitu. Bagaimana cara kerja otak seperti itu sudah terpetakan awal pelan-pelan mulai tahun 1990-an ya. Emosi kita bagaimana, rasionalitas bagaimana, terus kemudian bagaimana jatuh cinta itu membuat orang tidak rasional itu. Sudah manusia ini nggak rasional, terus kemudian jatuh cinta lebih nggak rasional lagi gitu. Bisa tuh ya. Iya, Masih ada next levelnya lagi. Itulah itu. Ada the next level tidak rasional. Ya yang gini-gini itu sudah dipahami dan sekarang yang belum bisa, tapi sebentar lagi lah, sedikit lagi ya. Yang belum terpetakan dengan lengkap itu adalah algoritma kesadaran gitu. Meskipun kita sudah paham lah. Sekarang kesadaranmu dan kesadaranku itu beda gitu. Beda gitu. Kita melihat semuanya itu berbeda gitu. Nah, semakin kita memahami individual itu algoritmanya itu sangat berbeda gitu. Tapi ya kita sudah paham, kalau begitu kita paham algoritmanya, kita makin dekat dengan yang namanya memetakan otak secara penuh gitu. Karena otak kita itu juga gak canggih-canggih amat. Bahkan sekarang itu ada artificial intelligence, yang IQ-nya sudah melampaui angka 100. Oh. IQ ya. Cloud Tree itu ya. Nah, dengan ekstrapolasi ini gitu, 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, Cloud 6 itu kalau sudah ada, tidak ada satu manusia pun yang mengalahkan IQ-nya dia gitu. Hanya perlu 10 tahun ke depan gitu.
Jadi ya otak kita nggak canggih-canggih amat sebetulnya gitu ya. Itu. Ini dok, aku mau nanya nih soal kesadaran sendiri ya. Ini kan kesadaran kita bangun, kita beraktivitas dan lain Iya, sebagainya kan. Itu ibuku tuh pernah kena dan sampai sekarang masih ya dok, anemia aplastik gitu. Waktu itu trombositnya jatuh sampai 6.000 atau 7.000, kan normalnya manusia itu sekitar 200 sampai 250.000. Nah waktu kita ke Cipto, dokternya kaget karena ibuku tuh nggak koma dok, nggak yang jatuh, nggak ya maksudnya masih yang kayak jalan ngurus BPJS, masih kayak ibu-ibu biasa beraktivitas. Pas dicek trombositnya tinggal 6.000. Nah ada nggak kaitannya sama fungsi otak nih dok, kenapa ibu saya masih bisa mempertahankan kesadaran padahal trombositnya udah sampai di sekian gitu loh, di angka 6.000 itu tadi. Saya pernah punya teman ya, saya punya teman itu. Waktu itu demam berdarah gitu, di PD gitu. Trombositnya 6.000. Turun-turun dari 3.000. Dia tetap jalan aja gitu. Waduh. Nah gitu ya. Jadi kalau dokternya kaget, mainnya kurang jauh dokternya itu. Belum main sama temennya Mas. Iya. Soalnya dia bilang, ibu orang biasanya 6.000, udah kalau udah 4.000 ke atas itu udah nggak sadar. Ya gitu gini, kata dia. yang namanya kesadaran itu kan variabelnya banyak. Oh. gitu ya. Jadi kesadaran itu juga bertingkat. Contoh gini ya, contoh. Saya waktu SMP pernah tawuran, gitu. Dan karena ya namanya tawuran itu ya. Jadi saya itu pernah sampai namanya pneumotorak karena ada lubang dilubangi orang. Ya itu. Terus kemudian saya itu sesak nafas, terus enggak sadar gitu ya. Saya enggak sadar. Ingat-ingat itu sudah di rumah sakit gitu. Rumah sakitnya di mana ya? Ini ngapain tadi? Aku tadi di lapangan gitu. Tapi semua orang yang ngantar saya dari yang namanya lapangan ke rumah sakit, lu saya ini melek, ngumpat-ngumpat caci bang, wah masuk setan, wah maki-maki gitu. Tapi Mas saya ingat itu. Oh. Gitu. Ya itu adalah makanya yang namanya level of consciousness itu dari itu spektrum gitu. Nah, di kedokteran itu kita mengukur tingkat kesadaran, itu ada toolnya yang namanya Glasgow Coma Scale. Paling rendah 3, paling tinggi itu 15. Tapi Glasgow Coma Scale 14 pun orang itu sudah tidak ingat apa yang terjadi gitu. Berarti sebenarnya orang sadar atau orang nggak sadar itu nggak dilihat dari matanya yang ketutup atau Oh iya, tapi kalau dari ceritanya Ibu Ferry tadi, ibunya Ferry itu sadar penuh. Gitu. Hanya yang namanya tadi itu trombosit 6.000 atau 3.000 sekalipun itu tidak lantas itu kalau trombositnya segitu dia tidak sadar. Gitu. Karena manusia juga ada variasi ya, selalu ada variasi. Otak kita itu bekerja itu faktornya juga banyak gitu. Misalnya hemoglobinnya orang kalau turun misalkan 12, 10 bahkan 8 itu kalau memang dari awalnya memang segitu ya dia sadar aja gitu. Karena sudah beradaptasi mulai turun tapi kalau kemudian dari hemoglobinnya 14 kemudian perdarahan banyak sisa 8 bisa saja dia koma gitu ya. Jadi kesadaran itu sendiri memang hasil kerja otak. Hasil kerja otak kita itu didukung oleh darah kita yang mensuplai oksigen, mensuplai glukosa, iya. Tapi variabel rentangnya, spektrumnya itu juga luas. Jadi tidak lantas kalau orang hemoglobinnya 12 atau 10 itu pasti nggak sadar ya. Nggak begitu cara mainnya. Nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu ya. Nggak gitu dok. Siapa tadi yang ngomong? Jadi nggak bisa kita pakai threshold universal sekian. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan diukur gitu tingkat kesadarannya berapa, itu dokter itu punya cara. Berbagai macam, misalnya ada yang namanya dari kompos mentis terus kemudian sopor sampai namanya koma gitu. Tapi kalau dikatakan koma itu kalau dibandingkan dengan Glasgow Coma Scale itu berapa gitu. Oh ya bisa gitu. Kalau kompos mentis itu GCS 15 ya. GCS atau Glasgow Coma Scale 15. Kalau koma itu Glasgow Coma Scale-nya berapa gitu. Nah, definisi koma menurut WHO itu 1, no opening eyes.
no opening eyes, no altered word gitu ya. Nah, no obey command. Kalau di jumlah ini 1, 2, 5 berarti dia 8. Jadi Glasgow Komasil 8 ke bawah itu masuk dalam koma gitu. Ya pernah tuh. Sepupuku yang kecelakaan waktu itu juga baru-baru kenal yang namanya Glasgow scale itu. Karena ya ini tingkat kesadarannya 6, 8 ini apa ya? Ya itu tadi. Ada 3 variabel yang dinilai itu adalah respon buka mata. Respon buka mata itu kalau matanya melek nggak diawan melek itu adalah skornya 4. Kalau dipanggil-panggil baru buka mata skornya 3. Kalau dicubit baru buka mata skornya dibuka mati 4, 3, 2. Kalau 1 itu dicubit juga merem aja itu 1. Nah, kalau respon verbal itu 1 sampai 5. Kalau respon motorik itu 1 sampai 6 gitu. Jadi skor paling rendah adalah 3. Skor paling tinggi adalah 15 gitu. Oke. Belum pernah berurusan sama koma-komaan. Iya nggak perlu. Tidak semua kita perlu tahu lah gitu ya. Itu untuk dokter aja gitu. Ini insights baru nih. Pokoknya ya gini loh, tidak semua kita harus tahu gitu ya. Sama Di angka berapa dok mata mulai kebuka itu? loh, orang itu bisa matanya buka tapi tidak bisa ngomong itu bisa gitu. Bahkan ada yang namanya lock-in syndrome itu. Matanya buka, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, ada itu. Nah kalau itu masuknya dia nanti di Iya. skalanya berapa berarti? Kalau gitu kan, tapi lock-in syndrome ini disuruh ngelirik kiri, ngelirik kanan bisa. Ngelirik kiri, ngelirik kanan, berarti respon motoriknya itu dia obey command. Obey command, kenapa? Disuruh ngelirik kiri, ngelirik kanan bisa. Jadi dia itu bisa memahami orang ngomong gitu ya. Buka mata spontan gitu. Tapi disuruh ngomong nggak bisa, disuruh gerak nggak bisa gitu. Itu lock-in syndrome gitu. Ya itu namanya memang unik lah gitu ya. Jadi memang kalau memahami cara kerja otak itu masing-masing orang itu memang unik. Tapi nantinya akan terpetakan lah itu ya. Sebentar lagi loh, nggak usah lama itu. Kita memetakan otak kita dan terus kemudian misalnya Kania ini otaknya kita petakan persis itu ya, datanya kita petakan, iOS-nya sistem operasinya kita pernah, aplikasinya yang ribuan yang tumpang tindih itu kita petakan, terus kemudian diupload di gadget lah, udah. Jadi Kania gadget. Jadi Kania gadget itu. Kania droid. Ya. Gitu ya, itu nggak lama lah itu nggak lama itu. Jadi nanti kalau kita jadi cyborg gimana? Lah kan kamu sudah jadi cyborg. Sudah, sejak lama kita ini cyborg. Memakai berbagai gadget. Iya, kalau kita mau ngingat-ngingat sekarang itu googling gitu ya. Ya. Terus kalau kita mau ngitung itu kita pakai kalkulator gitu. Yang belum diimplan aja. Kalau sudah diimplan kan kita jadi cyborg. Bisa nggak tuh Mas kalau kita kayak gitu tuh, maksudnya kesadaran kita diunggah di device tertentu ketika kita sudah meninggal and then experience-nya sama gitu dengan. Kalau itu sudah bisa terpetakan, itu akan sangat memungkinkan. Ya, ini kan tadi Jadi manusia bisa hidup abadi. Gini, bukan manusianya hidup abadi, tapi eksistensinya yang hidup, yang abadi. Lah badannya nggak perlu, nggak apa-apa. Justru pada saat manusia itu eksistensinya bisa lepas dari Darah dan Ya. daging. kita akan punah gitu. Punah lah. Misalnya nih ya, Kania tetap ada, tapi tubuhnya nggak ada, lah kan bukan manusia dia gitu. Demit. Lah kan replikasi gennya nggak terjadi. iya. Jadi ada. ide gitu ya. Dan itu konsekuensinya akan luas. Misalnya Kania eksistensinya ada berupa data. Sangat mungkin terus kemudian bareng sama dataku jadi satu. Kecerdasan kita eksponensial 2 kali lipat. Kecerdasan dalam waktu 50 nanodetik, semua pengetahuan Kania nular ke aku, semua pengalamannya dia aku tahu. Demikian juga sebaliknya. Konsekuensinya kan kita nggak punya privasi. Ya, terus kemudian bareng sama Ferry. Kita bertiga. Ya, bareng sama lompat. Bayangin aja 8 miliar orang terus terkoneksi. Lah, udahlah.
kan bukan manusia namanya. Udah bukan manusia lagi. Bukan manusia, karena manusia itu ya ada jarinya, kita punya keterbatasan individual. Ya punah sih manusia, tapi manusia punah juga nggak apa-apa sih, dulu nggak pernah. Ya, Nggak ada loh gitu ya. Iya sih. Ini sekarang ini kan bulan bumi ya, hari bumi itu loh ya. bulan bumi. Nah ini kalau sudah hari bumi gini ini ya, manusia itu narsisnya itu luar Iya, biasa. Mari kita selamatkan bumi. Nah, bener. Apanya yang mau kamu selamatkan itu loh, Ini yang sering aku bilang ke Ya, Kania. apanya? Yang mau kamu selamatkan itu loh apanya? Oh nggak ada kamu, bumi juga nggak apa-apa. Gitu. Kayak paling jago aja. Bumi kalau sakit kalian dimatiin. Bahkan bumi menyembuhkan dirinya. Apaan sih gitu? Bahkan seandainya semua kehidupan di bumi ini habis, bumi juga santai-santai aja tuh. Mars juga nggak ada kehidupan juga nggak apa-apa. Kalau waktu itu aku pernah ngomong sama temen, bumi yang gersang, banyak api, banyak gunung meletus itu bukan lebih buruk dari bumi yang hijau, sama aja. Itu kan gini loh. Ya sebetulnya ya ungkapan-ungkapan begitu itu sebetulnya kita itu mencari bumi yang lebih ramah untuk kita. Gitu, ya. Iya. Tapi tagline-nya selamatkan bumi apa? Kan kita spesies hokus pokus. Lah ya makanya itu kan tagline-nya itu diganti selamatkan kita sendiri loh gitu. Tapi Save yourself ya harusnya. itu kan tapi nggak heroik gitu. Iya. Save the earth. Nggak bisa menjadi shared myth, nggak bisa menjadi meme yang Iya itu meme itu penting, dan bohong itu adalah menyampaikan yang tidak sesungguhnya, itu udah merupakan bagian yang sudah lama di otak kita. Jadi otak kita itu ya memang suka dibohongi ketimbang dikasih tahu apa adanya. Sakit hati kita itu. Dikasih tahu apa adanya itu. Nah, bagaimana cara kerja otak kita itu? Ya kita sekarang udah paham banyak loh ya. Kalau ada satu-satunya yang belum bisa terpetakan itu adalah masalah Kesadaran conscious. Oke. Menarik banget sih. Iya, ini masih banyak banget sih ruang untuk Kayaknya kalau lu tanya cukup nggak akan cukup. Enggak akan. Memang iya. Tapi untuk episode ini Iya. kayak kita cukupkan. Oke, thank you. Tapi nanti kita akan undang lagi. Boleh. Karena masih Dengan senang banyak hati. otak yang harus diselamatkan dokter Dengan ini. senang hati. Ya, oke. Tentunya masih bakal banyak yang komen-komen juga yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti kita bahas di episode lainnya. Terima kasih Oke, banyak terima kasih, Mas Rio udah Mas. mampir ke Malaka Project. Ya, Dan thank you semuanya yang udah nonton. Bye. bye. Dah.